Oke, usaha kuliner menjadi salah satu bidang yang tidak pernah sepi, sebab ada banyak sekali konsumen yang membutuhkannya. Beragam kuliner ini bisa dikembangkan dengan mudah, baik itu skala kecil maupun skala besar sekaligus. Tidak harus selalu di kota, usaha kuliner juga bisa dikembangkan di kawasan pedesaan. Mengembangkan usaha kuliner di desa dapat menjadi alternatif untuk menambah penghasilan masyarakat sekitar. Ada banyak sekali usaha kuliner yang dapat dijadikan pilihan. Beberapa usaha ini bahkan cukup simpel dan dapat mudah dilakukan. Berikut ini adalah beberapa usaha kuliner yang cocok untuk dikembangkan di pedesaan. Yang pertama, aneka kue tradisional. Panganan yang satu ini bisa ditemukan dalam berbagai jenis, mulai dari yang manis hingga yang gurih. Warga pedesaan tentu akan sangat familiar dan suka dengan beragam kue tradisional seperti ini. Ini bisa menjadi peluang usaha yang menguntungkan, sebab ada banyak sekali peminatnya. Pilihlah kue-kue yang biasanya banyak disukai oleh banyak orang, agar lebih mudah untuk menjualnya. Kue dengan rasa unik atau memiliki ciri khas tersendiri juga tidak ada salahnya untuk dicoba. Yang kedua, warung makan dengan menu tradisional. Membuka warung makan juga bisa menjadi pilihan usaha yang cocok dikembangkan di pedesaan. Bahkan akan sangat menjanjikan jika warung makan ini berada di lokasi wisata atau pinggir jalan raya yang banyak dilalui kendaraan. Kebanyakan orang yang berpergian akan berhenti dan beristirahat untuk makan di warung-warung yang menyajikan menu tradisional seperti ini. Selain menyajikan makanan khas lokal, siapkan juga menu-menu populer lainnya seperti ayam bakar ataupun soto. Yang ketiga, frozen food. Jauh dari kawasan perkotaan membuat masyarakat desa terbilang sulit untuk mengakses makanan awet seperti ini. Menjual beragam makanan frozen food juga bisa menjadi pilihan usaha lainnya di desa. Pilih makanan yang familiar dan sekiranya bisa laku dijual, sehingga tidak lama berada di dalam lemari es. Usaha frozen food seperti ini juga bisa dijadikan sebagai sampingan, sebab tidak ada kegiatan produksi yang merepotkan. Cukup lakukan pemasaran melalui media sosial dan pasang iklan di depan rumah, maka pembeli akan datang dengan sendirinya. Yang keempat, gorengan. Usaha gorengan menjadi salah satu yang paling potensial dan hampir tidak pernah sepi. Semua orang suka gorengan, bahkan orang desa sekalipun. Usaha ini bisa dijalankan dengan memanfaatkan teras rumah saja. Namun, jika ingin tempat yang lebih ramai, membuka usaha ini di pinggir jalan besar juga bisa dijadikan pertimbangan. Selain modalnya yang kecil, potensi sukses usaha gorengan ini juga patut untuk dipertimbangkan. Yang kelima, jajanan kaki lima. Jajanan kaki lima juga bisa dijadikan usaha yang menguntungkan di desa. Ada banyak menu yang bisa dijadikan pilihan, seperti bakso bakar, batagor, tahu goreng, sosis bakar, dan lain-lainnya. Semakin banyak menu yang disajikan, maka akan semakin laris juga usaha yang satu ini. Pilih lokasi yang strategis dan banyak dilalui orang, agar usaha ini bisa berkembang dan mendapatkan keuntungan. Yang keenam, minuman dingin kekinian. Selain makanan, minuman dingin kekinian juga bisa dijadikan pilihan usaha lainnya. Anak-anak dan remaja sekarang begitu familiar dengan beragam minuman ini, seperti es boba, cincau, milk tea, dan lain-lainnya. Sajikan minuman kekinian yang beragam agar pembeli memiliki cukup banyak pilihan. Selain itu, usaha minuman ini juga bisa didampingi dengan cemilan yang lainnya seperti keripik maupun aneka gorengan. Yang ketujuh, aneka keripik. Bahan baku yang melimpah di desa tentu menjadi salah satu alasan untuk menekuni usaha ini. Keripik termasuk makanan yang banyak disukai dan bisa bertahan lama. Ini bisa menjadi usaha yang tepat untuk mereka yang tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan kegiatan produksi. Ada banyak jenis keripik yang bisa dijadikan usaha rumahan, seperti keripik ikan, keripik tempe, keripik usus, keripik pisang, dan lain-lainnya. Itulah 7 usaha kuliner yang cocok dikembangkan di desa. Buat kalian yang masih takut atau takut gagal, silakan dicoba dulu. Kalau kalian gagal, coba lagi, sampai kalian terbiasa gagal dan akhirnya mendapatkan keuntungan yang sangat banyak.